Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga apa-apa yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat bagi agama, bangsa, keluarga, dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Baik, pertama-tama sebelum memulai materi yang akan kita bahas, ada baiknya kalian untuk berdoa sebelum belajar. Setelah itu isilah absensi, jangan sampai ada yang tidak mengikuti pelajaran. Pada materi kali ini kita akan masuk bab 4. Tahu di semester 2 ini kita sudah memasuki subbab yang kedua dari bab 4, yaitu materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di bab 4 ini ada 3 subbab yang akan kita bahas, di mana pada subbab yang pertama yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia sudah kita bahas pada minggu yang sebelumnya atau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan bahas lagi subbab yang ketiga, yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan merupakan gabungan atau ikatan dan kumpulan yang mempersatukan bagian-bagian yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan tujuan yang sama. Kesatuan merupakan upaya mempersatukan potensi perbedaan suku bangsa, agama, budaya, serta kepentingan demi kebutuhan bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai banyak suku, bangsa, dengan budaya dan kepentingan yang berbeda-beda. Ya, di mana kita tahu Indonesia itu terdiri dari puluhan ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang di dalamnya terdapat banyak sekali suku bangsa, penganut kepercayaan, agama, budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, seluruh rakyat harus memiliki kesamaan pandangan dan sikap bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak boleh terpecah belah dalam seluruh aspek kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, maupun keamanan. Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Adapun unsur lainnya yaitu unsur eksternal atau unsur yang datang dari luar Indonesia dan kemudian menjadi budaya eh, yang memiliki ciri yang berbeda dari budaya asli Indonesia, tetapi tetap tidak meninggalkan unsur keaslian dari budaya Indonesia itu sendiri. Jadi, persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong royong, musyawarah, dan lain-lain. Pada pasal 1 ayat 1 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada Pancasila sila yang ketiga,
juga telah ditegaskan bagaimana tekad bangsa Indonesia mewujudkan persatuan. Pentingnya memahami keberagaman masyarakat Indonesia adalah untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan dan menghargai pluralisme yang ada. Jadi jangan sampai perbedaan yang ada malah justru memecah belah kita sebagai satu bangsa. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Satu, dampak positif keberagaman masyarakat Indonesia. A. Keanekaragaman memberikan ruang bagi masyarakat untuk terbuka dalam menjalin hubungan sosial maupun berbudaya. B. Memberikan ikatan dan hubungan antar sesama. C. Dapat saling berbagi, bersahabat, dan menghargai antar setiap budaya tanpa adanya batasan-batasan karena sebuah perbedaan. Jadi perbedaan itu jangan sampai malah memecah belah kita sebagai satu bangsa. Jadikanlah perbedaan itu untuk saling melengkapi satu sama lain. 2. Dampak negatif keberagaman masyarakat Indonesia. A. Rentan terhadap konflik. Perbedaan nilai-nilai budaya dan norma dasar akan sulit disesuaikan antara masing-masing agama, akan selalu bertentangan dan ini akan memudahkan munculnya sebuah konflik. Di mana dalam sejarah Indonesia kita telah mengalami beberapa konflik, baik itu agama, budaya, dan hal-hal yang lain. Ini sangat disayangkan bagaimana sebenarnya dalam perjuangan bangsa Indonesia itu kita telah ada perbedaan, namun para pendiri bangsa ini malah uh, justru berhasil dengan perbedaan yang ada dan kita akhirnya menjadi negara merdeka. Masih dampak negatif keberagaman masyarakat Indonesia. B. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu sikap atau pandangan yang mengagungkan masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. C. Munculnya sikap fanatisme dan ekstrim. Fanatisme atau fanatik adalah suatu keyakinan yang kuat terhadap agama, kebudayaan, kelompok, dan lain-lain. Ekstrim adalah sangat kuat, keras yang solidaritas terhadap persamaan atau kelompoknya sendiri. Jadi sebagai generasi penerus bangsa, jangan sampai kita terbawa oleh suasana di mana kita ketahui uh, saat ini itu banyak sekali kelompok-kelompok agama, kelompok-kelompok budaya, suku-suku. Nah, hal-hal yang ini seharusnya ada untuk memperkokoh kesatuan negara Republik Indonesia. Jangan sampai masing-masing kelompok ini justru malah membanggakan kelompoknya sendiri dan memandang rendah kelompok lain hingga akhirnya terjadi konflik, uh, memandang sukunya ya lebih baik dari suku yang lain. Kemudian lebih parah lagi ada ini perilaku ekstrim. Kalau sudah ada yang perilaku ekstrim seperti ini berbahaya karena dia tidak peduli lagi dengan hal-hal yang lain kecuali untuk kelompoknya, bahkan uh, dirinya sendiri gitu ya. Kelompok yang lain bisa dianggap tidak penting. Ini sangat berbahaya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit
dan sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Ingat, selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.